segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Hanya Engkau Tuhan, Kau tetap Allah. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Selamanya Kau selalu baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu bersamaku. Ku bersyukur selalu
Engkau setia, yang selalu berada di dekatku. Ku naikkan syukurku ya Bapa, ku naikkan syukurku ya Bapa. Ku menyembah-Mu oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih, bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah saudara, ketika kita memulai sesuatu bersama Tuhan, pasti sepanjang hari ini penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Baik, kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara merasa bahwa waktu berjalan begitu cepat? Rasanya baru kemarin kita merayakan perayaan Natal. Dan pada bulan ini kita sudah masuk dalam momen yang begitu sangat penting dalam setiap kehidupan umat Kristiani. Orang yang percaya akan kelahiran Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini.
banyak persiapan yang kita lakukan. Mungkin kita sudah mulai bongkar-bongkar gudang kita untuk mencari pernak-pernik Natal yang masih bisa digunakan. Nah, ini artinya saudara bahwa waktu itu berjalan begitu cepat. Mazmur 90 ayat 12. Sang pemazmur memohon kepada Tuhan agar diajarkan menghitung hari-harinya supaya beroleh hati yang bijaksana. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama menghitung hari-hari dan beroleh hati yang bijaksana. Apa artinya menghitung hari-hari dan bagaimana hal itu dapat membawa kita pada kebijaksanaan? Saya akan coba memberi dua pengertian, yaitu menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari adalah menunggu. Menghitung hari-hari adalah menanti dengan sangat. Tentu kata menunggu, ya. Saya percaya semua orang di muka bumi ini pernah yang disebut dengan kata menunggu. Dan kata menunggu adalah sesuatu yang tidak enak. Di saat kita menunggu, rasanya waktu itu berjalan begitu lama. Apa yang kita tunggu? Apa yang kita nantikan? Tentu yang muda-mudi ya bisa berkata atau bisa saya katakan menanti atau menunggu suatu momen yang penting dalam hidupnya. Baik itu momen pernikahan, ulang tahun, hari jadi, wisuda. Mungkin hari-hari ini ada yang menunggu lamaran pekerjaan atau panggilan pekerjaan. Ada juga momen liburan, ya. Seperti saya katakan tadi, kita masuk dalam bulan Desember dan bulan Desember bisa dikatakan adalah momen liburan buat keluarga besar kita. Nah, di sini kita menunggu, dan ketika kita menunggu, ya, menunggu tiba di momen yang kita nantikan, pasti kita menghitung hari-hari, waktu-waktu yang kita jalani, dan kalau bisa secepat mungkin ada di momen tersebut. Karena momen tersebut akan membuat kita berbahagia, bersuka cita. Karena apa? Kita menantikan momen tersebut. Inilah yang dikatakan menghitung hari-hari, berarti menanti atau menunggu. Dan yang kedua, menghitung hari-hari adalah menyadari waktu yang berlalu. Ini merupakan refleksi tentang singkatnya waktu dan pentingnya memanfaatkan setiap momen. Dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mengajarkan kita untuk menghitung hari-hari kita agar lebih menghargai hidup. Artinya, menyadari singkatnya waktu. Ada pujian ya yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Dan di kalimat berikutnya mengatakan bila saatnya nanti atau bila waktunya tiba, hidupku sudah menjadi berkat. Nah, di sini saudara, kita diajarkan untuk menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin. Menggunakan kesempatan yang ada. Kesempatan apa? Mungkin kesempatan membuat suatu perubahan di dalam hidup kita. Perubahan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh yang sangat sederhana yang boleh saya bagikan di pagi hari ini, yaitu tentang menghargai waktu, ya, waktu jam ibadah, waktu persekutuan kita,
waktu yang mungkin harus lebih banyak kita gunakan bersekutu dengan Tuhan. Ayo saudara yang terkasih, siapa di antara kita tahu ya jam-jam ibadah di gereja kita ya, khususnya ibadah hari Minggu ya. Ada 3 ibadah, yaitu ibadah yang pertama jam 7 dan ibadah yang kedua jam 9 dan ibadah yang ketiga itu jam 5 sore. Seberapa banyak di antara kita yang datang menghadiri ibadah setelah ibadah berlangsung. Ibadah dimulai 6:30, kita datang jam 7 pagi. Bahkan di saat firman sudah disampaikan, kita baru datang. Bapak Gembala kita pernah mengatakan demikian. Kita itu harus siap menerima berkat Tuhan. Kita harus siap menerima berkat Tuhan. Percayakah saudara ketika kita datang kepada suatu ibadah, bukankah kita pengen diberkati? Bukankah kita pengen ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, bagaimana kita siap menerima berkat kalau saja kita tidak menghargai waktu ibadah yang ada? Untuk kita siap menerima berkat, itu harus diawali saudara, hati yang siap, jiwa yang siap, roh yang siap. Saat kita datang sebelum ibadah dimulai, kita duduk di tempat duduk kita. Kita menyerahkan hidup kita. Kita berdoa meminta supaya ibadah di mana kita mengikutinya ada lawatan Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Sehingga dengan demikian itu akan membawa kita menikmati hadirat Allah. Saat pujian berlangsung, kita ikut memuji, kita ikut menyembah Allah. Kita membawa hati kita kepada Allah. Disinilah curahan kasih Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Itu pentingnya saudara. Kita harus menghargai waktu. Menghargai kesempatan yang ada. Dan gunakan kesempatan yang ada. Kemudian kalimat yang kedua. Dikatakan beroleh hati bijaksana. Apa arti beroleh hati bijaksana? Beroleh hati bijaksana adalah hati yang memiliki kemampuan untuk berpikir jernih, membuat keputusan yang tepat, dan bertindak dengan bijak dalam berbagai situasi. Di dalam Alkitab kita mengetahui ada seorang raja yang sangat bijaksana. Bahkan para raja-raja di zaman Raja Salomo mengakui kebijaksanaan Raja Salomo. Mengapa Raja Salomo dikatakan raja yang bijaksana? Karena Raja Salomo, dia mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Salomo dikenal memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang rumit, bahkan yang melibatkan kehidupan manusia. Raja Salomo mempunyai kearifan dalam memimpin. Ia memimpin kerajaan Israel dengan bijaksana, membuat negaranya makmur, sejahtera, dan damai. Contoh kebijaksanaan Raja Salomo kita lihat ya dalam kisah 2 ibu. Bagaimana Salomo berhasil mengungkap ibu kandung dari seorang bayi dengan cara yang bijaksana. Setiap kita paham ya bagaimana ada sebuah cerita di dalam Alkitab. 2 orang ibu yang memiliki anak ya, mereka mempunyai anak masing-masing dan salah seorang ibu anaknya meninggal, dan ketika anaknya meninggal ia mengatakan bahwa anak temannya adalah anaknya. Artinya mereka sama-sama mengklaim bahwa itu anak mereka. Dan di sini Raja Salomo mempunyai suatu cara yang bijaksana untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Intinya, hati yang bijaksana adalah hati yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan memberikan dampak yang positif bagi diri sendiri dan orang lain. Inilah doa Musa, saudara, yang meminta kepada Tuhan agar diberi hati yang bijaksana untuk menghitung hari-harinya. Dan inilah juga yang akan menjadi doa kita. Kita meminta kepada Tuhan agar kita diberikan kemampuan untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Menyadari bahwa hidup ini singkat dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Saudara, waktu kita di bumi ini tidak ada yang tahu sampai kapan. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, jadilah pribadi yang lebih baik, lebih bijak, terus belajar dan bertumbuh secara rohani. Yang kedua, mari kita menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan kita. Ketika kita menyadari keterbatasan hidup, ini akan membuat kita semakin bergantung pada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kita akan mencari kehendak-Nya, menyenangkan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil. Seperti Raja Salomo yang selalu meminta hikmat kepada Tuhan. Raja Salomo tidak meminta kekayaan, tapi Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Karena Raja Salomo tahu dia memimpin suatu bangsa yang besar. Dan ketika Raja Salomo meminta hikmat dari Tuhan, bukankah ia mempunyai hikmat yang luar biasa? Makanya Raja Salomo dikatakan raja yang bijaksana. Dan yang lainnya mengikuti di dalam kehidupan Raja Salomo. Yang selanjutnya, mari kita merenungkan hidup. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Menjalin hubungan yang lebih baik, lebih banyak lagi dengan Tuhan. Sehingga dengan itu kita bisa menjalani hidup dengan seimbang. Jangan terlalu sibuk mengejar duniawi sehingga melupakan hubungan intim kita dengan Tuhan dan juga orang-orang yang kita cintai. Jadi kiranya firman Tuhan di pagi hari ini, saudara, membuat kita sadar pentingnya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Menjalani hidup dengan tujuan, yaitu fulfilling divine destiny. Mari hari-hari ini dan tahun yang akan kita jalani ke depan, lebih lagi mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan dialah Tuhan kita, Allah kita yang akan memberkati kita di dalam segala hal. Tuhan memberkati dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Aba ya Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah belajar merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Dan hamba berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu bekerja di hati mereka, di pikiran mereka. Dan Tuhan yang akan membawa mereka menikmati berkat-berkat-Mu di sepanjang hari ini. Janji-janji-Mu terjadi dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah turun atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin.